Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Lucianti dari kelas D1 PGSD 2017. Kali ini saya akan menganalisis sebuah film. Film ini berjudul The Miracle Worker. Film ini rilis di tanggal 28 Juli tahun 1962 Amerika. Nah, film ini berceritakan tentang Helen Keller yang anak yang menderita gangguan tunarungu, tunawicara, dan tunanetra atau biasa disebut multidisability. Nah, sebelumnya kita bahas dulu Helen Keller itu siapa sih? Nah, Helen Adam Keller ini lahir pada tanggal 27 Juni 1880 di Tuscumbia, Alabama, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Arthur Keller dan ibunya bernama Kate Adam Keller. Awalnya anak ini terlahir dengan normal. Usia 6 bulan dia sudah bisa berjalan sampai umur 1 tahun. Nah, pada usia 19 bulan, Helen menjadi buta dan tuli karena penyakit yang tidak diketahui. Dokter mendiagnosa Helen ini terkena rubella atau demam scarlet. Pada saat itu, dokter juga menyebut penyakit yang dialami Helen adalah demam otak, sehingga membuat Helen ini kejang dan badannya memiliki suhu tubuh yang tinggi. Sejak saat itu, Helen menjadi anak yang liar dan tidak patuh. Dia menendang dan berteriak ketika marah, serta cekikikan kalau sudah merasa dirinya bahagia. Nah, dari film ini diceritakan bahwa Helen mendapatkan seorang guru pembimbing atau guru yang dapat mengasuh dirinya agar bisa menjadi anak yang mandiri dan tidak banyak emosi. Nah, guru ini bernama Anne Sullivan atau Annie Sullivan. Hal pertama yang diajarkan oleh Annie adalah bahasa yang diajarkan adalah dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini Annie dengan cara bahasa isyaratnya itu jadi alfabet yang ditempelkan ke tangan-tangannya, ke telapak tangannya Helen, agar Helen dapat memahami bahasa yang diucapkan oleh Anne. Kata pertama yang diucapkan adalah doll atau boneka. D-O-L-L, doll. Annie menempelkan jari-jarinya kepada telapak tangan si Helen. Lalu si Helen mengikuti dengan cara diajarkan terlebih dahulu, dibimbing oleh si Annie ini. Annie tidak memberikan reward atas tingkah buruk yang dilakukan oleh Helen. Seperti saat Helen menusuk tangan Anne dengan pulpen. Nah, sang ibu malah memberikan sebuah permen kepadanya dengan tujuan agar Helen bisa diam dan tidak mengamuk lagi. Hanya saja menurut saya hal tersebut adalah cara yang salah. Berikut dengan respon Anne terhadap ibunya. Kata Anne bilang, "Kenapa kamu memberikan sebuah hadiah kepada Helen, padahal Helen sudah menyakiti tangan saya?" Namun hal tersebut masih digubris oleh ibunya karena ibunya tidak mau, dan itu adalah salah satu cara untuk menenangkan si Helen. Lalu ada kejadian saat makan di ruang makan keluarga. Nah, perilaku yang dilakukan oleh Helen ini, dia itu dia itu mencomot makanan dari setiap piring anggota keluarganya. Hal tersebut adalah etika yang sangat tidak baik menurut Anne. Lalu Anne meminta untuk keluarga si Keller ini keluar dari ruang makan, dan Anne akan mengajarkan bagaimana cara agar
Helen bisa makan dengan cara yang baik dan benar. Pada saat pembelajaran berlangsung, Helen tidak memberikan respon yang baik. Sesekali Helen ini diberikan sendok, lalu si sendok itu dilemparkan oleh Helen jauh darinya. Diambil lagi oleh Anne, dikembalikan lagi kepada Helen, dan Anne meminta Helen untuk memegang sendok makannya tersebut. Beberapa kali dilakukan, Helen masih tetap tidak mau. Sampai akhirnya Helen dapat konsisten duduk setelah beberapa kali diajarkan oleh Anne ini. Pendekatan yang dilakukan oleh Anne ini adalah pendekatan behaviorisme. Pendekatan ini menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret atau nyata. Pembelajaran yang diberikan adalah melakukan stimulasi dengan tujuan agar mendapat respon. Anne memberikan rangsangan terhadap lingkungannya sehingga interaksi Helen yang menghasilkan pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian tingkah laku Helen. Seperti saat Helen melihat bunga, melihat air, atau meraba, bukan melihat ya, karena Helen itu tidak bisa melihat. Mungkin Helen meraba bunga, lalu Anne menyebutkan atau mengisyaratkan kepada telapak tangannya lagi bagaimana cara mengeja kata bunga. Nah, akhirnya Helen dapat memahami apa yang diajarkan Anne melalui pembiasaan-pembiasaan yang telah diberikannya. Pembiasaan atau conditioning. Seperti mengajari Helen mengeja kata yang pernah ia rasakan, kue, susu, dan lainnya sebagainya untuk memudahkan pemahaman Helen untuk berkegiatan sehari-hari. Selain itu juga dilakukan secara berulang-ulang. Jadi si teorinya atau pembelajarannya itu berulang-ulang, tidak hanya sesekali. Tidak hanya teori behaviorisme dalam pembelajaran yang diberikan oleh Anne kepada Helen, pembelajaran juga diberikan dengan cara atau dengan metode kognitivisme dalam prosesnya, yaitu secara kognitif Helen tidak akan mau mempelajari apa yang diajarkan Anne kepadanya jika ia tidak memutuskan untuk tidak mau diajari. Helen tidak akan memahami. Jadi kalau misalkan si Helen yang nggak mau, Helen nggak akan ngerti apa yang diajarin sama Anne, meskipun proses belajar itu dapat diamati secara langsung. Ketegasan sekaligus totalisme Anne dalam mendidik Helen akhirnya membuahkan hasil yang ajaib. Selama 7 tahun hidupnya tidak pernah diajarkan sepatah kata pun, akhirnya si Helen ini bisa memahami beberapa kata yang digunakan untuk kehidupan sehari-harinya karena berkat si Anne ini. Helen itu kan dibawa ke rumah keluarganya yang lain yang terlebih terpencil. Di sana Anne dan Helen hanya berdua. Jadi untuk pendekatan behaviorisme ini, si Anne ini bisa mengajarkan si Helen dengan fokus dan baik. Nah, setelah itu lama, akhirnya si Helen ini bisa makan, bisa minum dengan menggunakan piring dan sendoknya, juga gelasnya sendiri dilihat oleh ibunya. Ibunya datang lalu melihat tanpa sepengetahuan Helen, ibunya datang lalu melihat perilaku Helen yang seperti itu. Saat dibawa kembali ke rumahnya, Helen ini kembali lagi menjadi Helen yang seperti dulu, yang tidak mau makan di piringnya, yang masih tetap memakan makanan dari piring-piring keluarganya. Nah, lalu Anne membawa Helen keluar dan memancarkan air dari keran atau dari sumur. Dan kata pertama yang berhasil membuat keluarganya luluh, keluarganya percaya akan Anne ini adalah water atau air. Anne mengisyaratkan water kepada Helen, dan Helen mengikuti bahasa isyarat tersebut dengan baik. Nah, film ini intinya mengajarkan kita untuk memahami anak dengan
hambatan dan kesulitan belajar, juga bagaimana cara mengatasinya sesuai dengan perilaku anak tersebut secara psikologi. Kita juga dapat belajar bagaimana caranya menjadi seorang guru yang optimis dan tetap konsisten untuk menghadapi masalah kesulitan belajar bagi anak ABK. Sekian analisis film Helen Keller ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.